Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, edisi Ensiklopedia Islam kali ini kita akan mengupas tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, berbicara Isra Mi'raj tentunya sudah tidak asing lagi, khususnya bagi kaum muslimin yang setiap datang bulan Rajab selalu memperingati. Walau tidak semua kaum muslimin memperingatinya, di sini kita tidak akan membahas tentang ikhtilafiyah atau perbedaan di antara kaum muslimin tentang peringatan Isra dan Mi'raj. Akan tetapi kita akan mengupas tentang hal-hal menarik di balik Isra Mi'raj. Pemirsa yang budiman, Isra adalah sebuah peristiwa ketika Allah memperjalankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Sementara Mi'raj adalah dinaikannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa melintasi langit-langit naik ke Sidratul Muntaha, yakni sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau nalar dan pengetahuan manusia, jin, dan bahkan malaikat sekalipun. Isra Mi'raj menjadi salah satu peristiwa paling agung dalam sejarah Islam, karena dalam peristiwa itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu tentang pensyariatan sholat 5 waktu, memperoleh keistimewaan dari Allah untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril alaihissalam, bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, melihat surga dan neraka, dan juga berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut hal-hal yang menarik di balik Isra Mi'raj. Pertama, tentang waktu kejadian Isra Mi'raj. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama atau ahli sejarah terkait dengan tanggal dan tahun kejadian Isra Mi'raj. Menurut Imam At-Tabari, Isra Mi'raj terjadi pada tahun ketika Allah memuliakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan risalah kenabian. Lalu Imam An-Nawawi dan Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa Isra Mi'raj berlangsung pada tahun kelima kenabian. Imam Al-Alama Al-Mansur Puri berpendapat Isra Mi'raj terjadi pada malam tanggal 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Ada juga yang berpendapat Isra Mi'raj terjadi 6 bulan sebelum hijrah atau bulan Muharram tahun ke-13 kenabian. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi setahun sebelum hijrah atau bulan Rabiul Awal tahun ke-13 kenabian. Sementara menurut riwayat Ibnu Sa'ad, peristiwa agung tersebut terjadi 18 bulan sebelum hijrah. Syekh Syafi'ur Rahman Al-Mubarakpuri dalam Sirah Nabawiyahnya menyebutkan ada 3 pendapat. Pertama, At-Tabari, An-Nawawi, dan Al-Qurtubi serta Al-Mansur Puri tertolak karena Sayyidah Khadijah meninggal pada tahun ke-10 kenabian. Alasannya hingga Sayyidah Khadijah meninggal belum ada kewajiban sholat 5 waktu. Terlepas dari perbedaan tersebut, pendapat yang paling populer dan kuat adalah Isra Mi'raj terjadi pada malam 27 Rajab tahun ke-10 kenabian. Pada tanggal inilah setiap tahunnya umat Islam di seluruh dunia memperingati Isra Mi'raj. Hal yang menarik kedua adalah pembedahan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Merujuk pada buku Air Zam-Zam, Mujizat yang Masih Terjaga, karya Said Baghdasi, bahwa malaikat Jibril membelah dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
dan membersihkan hatinya dengan air Zam-Zam sebanyak 4 kali. Yang pertama, saat Nabi Muhammad SAW berusia 4 tahun dan masih tinggal bersama dengan ibu susunya, yakni Sayyidah Halimah As-Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad. Kedua, ketika Nabi Muhammad SAW berusia 10 tahun, dada Nabi Muhammad SAW dibelah lagi saat usianya mendekati usia ta'lib atau mukallaf. Hatinya dibersihkan oleh Jibril alaihissalam dengan air Zam-Zam agar tidak tercampur dengan hal-hal yang dapat membuat seorang pemuda cacat. Lalu yang ketiga, ketika Jibril alaihissalam membawa wahyu pengangkatan Nabi atau saat usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun. Hikmah dibalik pembelahan ketiga ini adalah agar Nabi Muhammad SAW mampu menerima wahyu dengan hati yang kuat, bersih, dan diridhoi. Lalu yang keempat, ketika Isra Mi'raj, sesuai dengan salah satu hadis riwayat Bukhari, Jibril alaihissalam membelah dada Nabi Muhammad SAW dan membersihkan hatinya agar dipenuhi dengan iman sesaat sebelum peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Ketiga, hal yang menarik yaitu tentang buraq. Nabi Muhammad SAW mengendarai buraq ketika dalam perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Yerusalem, dan dari Masjidil Aqsa lalu naik ke Sidratul Muntaha. Kata buraq seakar dengan kata barqun yang berarti kilat. Mungkin saja itu menjadi isyarat bahwa kecepatan buraq seperti kilat atau cahaya. Diriwayatkan bahwa ukuran tubuh buraq lebih kecil daripada kuda dan lebih besar daripada bagal. Buraq melangkah sejauh mata memandang. Lalu hal yang menarik yang keempat adalah tentang jasad atau ruh. Ada 3 pendapat berbeda mengenai bagaimana Nabi Muhammad SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah. Pertama, Nabi Muhammad SAW menjalani Isra Mi'raj hanya dengan ruhnya saja. Dalam sejarah hidup Muhammad SAW, buku karangan Muhammad Husain Haikal, mereka yang berpendapat seperti ini berpegang pada keterangan Ummu Hani atau Hindun binti Abi Thalib. Diriwayatkan pada saat terjadi Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW tengah berada di rumah Ummu Hani. Nabi tidur setelah mengerjakan sholat akhir malam. Sebelum subuh, Nabi membangunkan Ummu Hani. Kemudian setelah melaksanakan ibadah pagi, Nabi Muhammad SAW menceritakan bahwa dirinya ke Masjidil Aqsa dan sholat di sana sesaat setelah sholat akhir malam. Mereka juga mendasarkan pada perkataan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan Muawiyah bin Abi Sufyan terkait dengan Isra Mi'raj Nabi hanya dengan ruhnya saja. Yang kedua, Isra Nabi dengan jasad dan ruh, sementara Mi'raj dengan ruh. Landasan mereka berpendapat bahwa Nabi berisra dengan jasad adalah cerita Suraqah dan sebuah kafilah lain. Pada saat Isra, Nabi melalui kafilah Suraqah yang untanya tersesat, lalu Nabi menunjukkannya. Nabi juga meminum dari sebuah bejana milik kafilah lain dan kemudian menutupnya kembali. Kedua kafilah itu membenarkan cerita tersebut ketika orang-orang menanyainya. Ketiga, Nabi Isra Mi'raj dengan jasad. Ini merupakan pendapat yang paling masyhur karena jumhur ulama baik salaf maupun khalaf sepakat bahwa Nabi mengalami Isra Mi'raj dalam keadaan terjaga dengan jasmani dan rohaninya sekaligus. Dasarnya seperti diuraikan Said Ramadan Al-Buti dalam The Great Episodes of Muhammad SAW. Kalau seandainya ini hanya melibatkan aspek rohani saja atau mimpi, maka kaum Quraisy dan masyarakat Mekah tidak akan menunjukkan keheranan
dan ketidakpercayaan yang begitu besar, karena mimpi tidak ada batasannya dan siapapun bisa melakukan atau mengklaim bermimpi seperti itu. Ditambah mereka tidak akan mengetes Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan detail keberadaan Masjidil Aqsa, ciri-ciri, gerbang, dan pilar-pilarnya. Keesokan harinya setelah malamnya mengalami Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menceritakan pengalamannya itu kepada khalayak umum. Mereka tidak percaya dan menantang Nabi untuk menceritakan detail tentang Masjidil Aqsa. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan keadaan Masjidil Aqsa dengan gambaran yang jelas karena Allah memperlihatkannya ketika beliau berdiri di Hijr Ismail. Hal yang menarik selanjutnya yaitu yang kelima, yakni antara khamar, susu, dan madu. Setelah sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW diberi 3 gelas berisikan khamar atau minuman keras, susu, dan madu. Jibril memintanya untuk memiliki satu di antaranya. Maka Nabi Muhammad SAW memilih gelas yang berisikan susu. Jibril berkata, "Engkau memilih fitrah." Menurut Al-Buti, itu menjadi pertanda bahwa Islam adalah agama fitrah. Maksudnya, akidah dan semua hukum Islam sesuai dengan fitrah manusia. Tidak ada satupun dari Islam yang bertentangan dengan tabiat asli manusia. Wallahu a'lam.